Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-96. Hah, Tato Clan. Muncul, jeritan eksplosif keluar dari hati Xiaoyan. Garis keturunan Doudi di dalam tubuhnya, yang telah diam selama 10 tahun, akhirnya meletus hari ini. Tato klan kuno yang misterius sekali lagi muncul di antara alis Xiaoyan. Itu menyatu dengan segel api, menyebabkannya tampak sangat misterius. Aura agung yang dipenuhi aura kuno menyebar dari tubuh Xiaoyan saat Tato klan muncul, menyebabkan langit tanpa batas bergetar. Auranya benar-benar menakutkan, bahkan sampai sekarang. Hal itu masih menyebabkan dunia sangat terkejut. Dari sini, bisa dibayangkan betapa kuatnya manusia purba. Garis keturunan ungu emas Dodi dengan cepat membengkak di dalam pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan, gelombang demi gelombang energi yang kuat dan murni mengalir keluar dan berlari kencang di dalam tubuh Xiaoyan. Garis keturunan Dodi ungu emas di dalam pembuluh darah Xiaoyan diaglomerasi menjadi naga darah ungu emas dalam sekejap pembuluh darah. Kemanapun ia melewatinya, cahaya ungu keemasan cemerlang akan menyebar. Cahaya ini melewati pembuluh darah Xiaoyan dan bergabung ke dalam organ dalam dan tulang yang rusak di dalam tubuh Xiaoyan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tulang dan organ yang telah dilukai oleh Master Aula ketiga telah pulih dengan jelas. Aura naga darah meledak, tubuhnya berkelebat dan ia benar-benar tiba di dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Saat naga darah itu berputar dengan cepat, hal itu juga menyebabkan pusaran di dalam tubuh Xiaoyan bersirkulasi tanpa sadar. Metode Flame Aki juga beredar dengan kecepatan menakutkan yang belum pernah dialami sebelumnya. Di dunia luar, ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah. Matanya menyapu energi alam yang bergejolak seperti gelombang laut dalam karena pengaktifan garis keturunan Dodi di dalam tubuhnya. Kejutan tanpa sadar melintas di kedalaman matanya. Garis keturunan Dodi sebenarnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia sebenarnya mampu menciptakan aura yang begitu luas. Tidak mengherankan jika 8 klan kuno sangat mementingkan kekuatan garis keturunan. Garis keturunan Doudi benar-benar menakutkan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api surgawi di dalam tubuhnya langsung tersapu, membungkus Xiaoyan di dalamnya sepenuhnya. Energi alam juga sepenuhnya diserap ke dalam pusaran dalam tubuh Xiaoyan di bawah kehalusan api surgawi yang menakutkan. Hanya sesaat, pusaran kosong dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi digantikan oleh Doqi yang sangat murni. Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 4. Namun, meskipun demikian, aura Xiaoyan masih meningkat dengan cepat. Saat auranya terus meningkat, ia memberitahu Xiaoyan bahwa akhir dari aura ini masih jauh dari sini. Saat Xiaoyan mengaktifkan garis keturunan Doudi di dalam tubuhnya, kristal darah suci yang berisi nasib seluruh klan Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini di aula besar yang megah yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Itu menerangi aula besar yang awalnya terang dan indah sampai tampak seperti istana kaca surgawi. Sesosok manusia terbungkus jubah hitam diam-diam muncul di depan Saint Blood Crystal saat cahaya keemasan berkedip. Sepasang mata tua yang tajam di bawah jubah hitam juga memancarkan kilatan yang mengejutkan. Ini adalah kekuatan garis keturunan di dalam tubuh orang itu yang telah diaktifkan. Dari kelihatannya, orang itu kemungkinan besar telah bertemu dengan musuh yang hebat. Orang yang berada di bawah jubah hitam menggunakan suara tua yang agak serak untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dari suaranya, secara mengejutkan lelaki tua ini adalah tetua pertama yang telah memerintahkan Xiao Mingyuan untuk meninggalkan klan saat itu. Sangat khawatir di dalam hatinya. Satu-satunya penjelasan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan tanpa alasan adalah bahwa orang ini telah menemui bencana besar. Tak berdaya, dia hanya bisa mengaktifkan garis keturunan di dalam tubuhnya untuk memastikan keselamatannya. HMP, saudara ketiga, kamu telah meninggalkan klan untuk waktu yang lama. Namun kamu masih tidak dapat menemukan orang itu. Kali ini, kamu benar-benar berlebihan. Cahaya keemasan terang terpantul di mata tetua pertama. Kedua matanya menatap tajam ke Saint Blood Crystal. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang agak marah. Seseorang datang. Teriakan pelan terdengar dari dalam aula besar. Namun, dalam sekejap, sosok manusia berkulit hitam pekat muncul di belakang tetua pertama tanpa peringatan apapun. Dia menopang dirinya dengan satu tangan di tanah dan berlutut dengan satu kaki. Dia diam, meskipun dia berada di belakang tetua pertama. Dia tampak berada di depan tetua pertama. Penatua pertama tidak terlalu memperhatikannya saat dia membuka mulutnya dan berbicara.
Pergi dan temukan Xiao Mingyuan. Katakan padanya untuk segera mencari orang itu. Jika dia tidak dapat menemukannya di wilayah tengah, pergilah ke wilayah selatan. Jika dia tidak dapat menemukannya di wilayah selatan, carilah dia di seluruh wilayah. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu harus menemukannya dan membawanya kembali. Sebuah suara marah terdengar, menyebabkan tubuh orang yang berlutut itu bergetar tanpa sadar. Dalam hatinya, dia tahu bahwa tetua pertama benar-benar marah kali ini. Tidak berani lalai, orang itu mengangguk sedikit sebelum tubuhnya berkedip lagi dan dengan cepat melarikan diri dari aula besar. Di dalam aula besar, penatua pertama sekali lagi berdiri dengan tenang di tempat yang sama aula besar. Master aula ketiga menatap tajam ke arah Xiaoyan. Matanya dipenuhi keheranan. Metode Xiaoyan saat ini sebenarnya telah secara paksa meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 2 bintang. Kekuatan garis keturunan. Jika keduanya diaktifkan pada saat yang sama, seberapa mengerikankah kekuatannya? Kemungkinan besar hanya dengan memikirkannya saja akan menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Seluruh tubuh Xiaoyan telah berubah dari penampilan lemah sebelumnya. Aura seluruh tubuhnya bagaikan pelangi yang melesat ke langit. Kekuatannya mampu menembus langit dalam sekejap. Bahkan jika dibandingkan dengan hantu tua Yudu pada kondisi puncaknya, dia tidak kalah. Xiaoyan meraung panjang ke arah langit. Pilar api selebar 1000 kaki keluar dari mulut Xiaoyan. Itu menembus ruang kosong dan menembus ruang kosong tak berujung, menyebabkan ruang berfluktuasi. Pada saat Xiaoyan menoleh dan melihat, sepasang mata redup dari sebelumnya sudah menghilang. Pada saat ini, itu adalah sepasang mata menyala yang tersebar dengan cahaya api yang menyilaukan. Dengan sedikit putaran, api surgawi yang bisa membumbung ke langit terbang keluar dari mata Xiaoyan yang menyala-nyala dan membakar langit. Ketika guru aula ketiga melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Beraninya dia membiarkan Xiaoyan melanjutkan. Tubuhnya bergerak dan kabut hitam tebal keluar dari sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di luar api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan. Keberanian palsu. Hari ini, lelaki tua ini pasti akan membawamu kembali ke sekteku. Xiaoyan, sebaiknya kau jangan berusaha berjuang dengan sia-sia. Datang dan ambil telapak tangan lelaki tua ini. Telapak setan langit. Master aula ketiga menyerang dengan telapak tangannya dan kabut hitam yang menakutkan muncul. Telapak tangan iblis langit yang dilepaskan oleh Master aula ketiga sekali lagi membumbung tinggi bersama angin. Dalam sekejap, itu berubah menjadi telapak tangan besar berukuran 1000 kaki. Itu menutupi langit saat itu dengan keras menghantam Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan sepasang matanya yang menyala-nyala untuk menyapu Sky Demon Palm yang dengan keras membanting ke arahnya. Hidungnya mendengus dingin. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin ketika dia berkata, keberanian palsu, Dari caraku melihatnya, kaulah yang merupakan keberanian palsu. Kamu hanyalah orang tidak berguna yang hanya memiliki penampilan. Tanpa menunggu guru aula ketiga bereaksi, tubuh Xiaoyan berbalik dan doki di tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Api surgawi juga langsung menyebar ke telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangannya menghantam dengan keras ke arah telapak setan langit dari Master aula ketiga. Pamusim semi kuning. Sebuah telapak tangan yang hanya seukuran telapak tangan manusia terbang ketika telapak tangan Xiaoyan menyerang. Ruang itu langsung runtuh dimanapun Yellow Spring Palm lewat. Sebuah ruang yang gelap, dalam, dan kosong muncul di belakang telapak musim semi kuning. Telapak musim semi kuning membawa kekuatan yang luar biasa saat menghantam dengan keras ke arah telapak setan langit dari Master aula ketiga. Telapak setan langit hanya bertahan selama beberapa tarikan napas. Ketika keduanya bertabrakan sebelum meledak dengan ledakan keras, Xiaoyan juga tergerak saat ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Master aula ketiga. Tinjunya menghantam wajah guru aula ketiga dengan keras. Hancur kelas 8. Lengan api yang ditutupi oleh api surgawi lewat dengan keras. Wajah kurus guru aula ketiga juga merasakan sakit yang membara. Hatinya tidak berani meremehkan serangan itu. Tubuhnya dengan cepat mundur saat tinjunya bertemu dengan tinju besar Xiaoyan yang menyala-nyala. Tinju setan langit. Dalam sekejap, kedua tinju itu sudah bertabrakan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari tinjunya dan menghantam Master aula ketiga. Master aula ketiga secara alami tidak berani gegabah. Doki di tubuhnya melonjak dan berkumpul di tinjunya. Dia melakukan yang terbaik untuk memblokir pukulan kuat dan sombong Xiaoyan. Namun, itu masih sangat disayangkan. Saat ini, Xiaoyan berada pada kondisi puncaknya dan kekuatannya jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Hanya dengan kekuatan Kaisar Bela Diri setengah bintang 3, Xiaoyan mampu bertarung sengit dengan Master aula ketiga. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri setengah bintang 5.
Sekalipun Master Aula ketiga memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri setengah bintang 8. Kita tidak boleh lupa bahwa kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar menakutkan. Keduanya saling melengkapi. Bagaimana Master Aula ketiga bisa melawan kekuatan penuh Xiaoyan? Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Tersesat. Kehancuran kelas 8. Meledak. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi bergema di tempat ini. Pada saat ini, bahkan tempat ini tidak lagi mampu menahan keduanya. Pertarungan antara keduanya bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh dunia. Saat ledakan terdengar, tubuh Master Aula ketiga jatuh seperti meteorit dan sekali lagi menabrak jurang yang tak berujung. Kamu ingin mundur? Apa kamu benar-benar berpikir bisa mundur? Dengus dingin keluar dari hidung Xiaoyan. Tubuhnya sekali lagi bergetar tiba-tiba. Api surgawi yang indah tiba-tiba menggumpal di punggungnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sepasang sayap api yang indah. Gerakan kaki di bawah kaki Xiaoyan berubah, langsung menghilang. Pada saat yang sama, tubuh kepala aula ketiga yang jatuh dengan cepat tiba-tiba berhenti di udara. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bola meriam manusia yang melesat ke arah langit dengan keras berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lagi, pukulan kelas 8. Hanya sesaat. Kepala aula ketiga, yang sebelumnya bersikap agresif, saat ini sedang dipukuli oleh Xiaoyan ke kiri dan ke kanan seperti anjing mati. Tulang-tulang di tubuhnya yang jumlahnya tidak diketahui telah patah. Darah segar bertebaran di langit seperti hujan. Hanya dengan melihatnya menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun demikian, dia masih melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan Xiaoyan. Meski begitu, wajah berdarahnya yang terdistorsi benar-benar menampakkan senyuman kejam dan bengis yang menyebabkan seseorang merasa sangat aneh. Bang! Ledakan lain terdengar. Xiaoyan mengirim Master Aula ketiga terbang ribuan mil dengan sebuah pukulan. Tubuhnya sekali lagi berkelebat dan muncul 1000 kaki di depan guru aula ketiga. Tangannya berada di belakang punggungnya. Sepasang mata yang dipenuhi api terang dengan tenang menatap ke arah guru aula ketiga. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tubuh Master Aula ketiga yang berlumuran darah tiba-tiba bergetar. Kabut hitam yang menempel di sekujur tubuhnya langsung terserap ke dalam tubuhnya. Dia tertawa buas dan segera menatap Xiaoyan dengan niat membunuh di matanya. CK. Kaisar Api Xiaoyan, kamu telah pintar sepanjang hidupmu. Namun, hanya hari ini kamu akan menjadi bodoh. Aku baru saja menderita kerugian di tanganmu. Tapi kamu menderita untuk kedua kalinya. Mata guru aula ketiga dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Sepasang mata tuanya yang menyeramkan dipenuhi kegilaan saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa gila-gilaan. Apakah menurutmu aku akan dirugikan 2 kali? Bolehkah aku tahu maksudmu? Mata Xiaoyan berkedip jauh di dalam matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman lucu saat dia melihat ke arah guru aula ketiga dan perlahan bertanya. Mata guru aula ketiga menjadi sangat buas ketika dia mendengar ini. Seolah-olah Xiaoyan sudah ada di dalam tasnya. CK. Xiaoyan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Kaisar Ban Bintang 8, akan ditekan olehmu, Kaisar Ban Bintang 5, sampai aku masuk keadaan seperti itu? Xiaoyan tidak berbicara. Dia hanya diam-diam menatap guru aula ketiga. Dia tahu bahwa guru aula ketiga akan memberinya jawaban. Kamu salah. Dengan kekuatanku, meski aku tidak berani mengatakannya bahwa aku bisa menangkapmu dengan satu tangan, aku juga bisa melakukannya jika aku diberi waktu yang cukup. Dan kamu secara kebetulan memberiku waktu ini. Sebelum suaranya terdengar, Master Aula ketiga perlahan mengangkat kedua tangannya. Segel misterius tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dari penampakan segel ini, itu adalah telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah misterius yang pernah ditampilkan oleh hantu iblis api tua saat itu. CK. Teknik telapak tangan ini awalnya adalah teknik doklasi. Meski aku tidak bisa melepaskannya sepenuhnya itu karena kurangnya kekuatanku. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, itu pasti tidak akan kalah dengan teknik doklas manusia tingkat tinggi. Xiaoyan, tidak peduli apa, kamu pasti akan jatuh ke tanganku hari ini. Ekspresi Xiaoyan tetap sangat tenang saat mendengar ini. Teknik doklas manusia tingkat tinggi ya, sepertinya dia juga punya. Terlebih lagi, jika seseorang benar-benar membicarakannya, teknik do kelas manusia tingkat tinggi yang telah berubah menjadi teknik do bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik do kelas manusia tingkat tinggi biasa. Xiaoyan tersenyum tipis. Tangannya yang berada di belakangnya perlahan ditarik ke depan dadanya. Dia membalik telapak tangannya dan teratai api yang menyala dengan nyala api cemerlang muncul di tangan Xiaoyan. Karena tidak adanya Nihility Devouring Flame, gabungan api surgawi telah menjadi pengganti Nihility Devouring Flame. Dengan cara ini,
Kekuatan api teratai Buddha marah ini tidak boleh kalah dengan teratai api 4 warna di masa lalu. Selain itu, karena digabungkan dengan banyak api surgawi, kekuatan teratai api ini mungkin lebih besar dari sebelumnya. Ketika Master Aula ketiga melihat teratai api di tangan Xiaoyan, kejutan segera muncul di wajah aslinya yang arogan. Tidak disangka ketika dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Xiaoyan, Xiaoyan sebenarnya menggunakan dia untuk membuat rencana melawannya. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat sebelum sepenuhnya ditekan oleh Master Aula ketiga. Wajah terkejutnya sekali lagi memulihkan kesombongannya. Wajahnya dipenuhi rasa jijik saat dia melihat teratai api di tangan Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia tertawa dingin. Xiaoyan, aku bertanya-tanya persiapan menakutkan seperti apa yang kamu miliki. Ternyata Anda hanya memiliki api teratai Buddha marah yang sebanding dengan teknik do kelas manusia tingkat rendah. CK. Kalau begitu, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari tanganku hari ini. Wajah Xiaoyan tetap tenang menghadapi ini. Detik berikutnya, niat membunuh muncul di matanya saat dia melihat ke arah Master Aula ketiga. Telapak tangannya mendorong teratai api di tangannya ke arah Master Aula ketiga. Di saat yang sama, mulutnya tertawa dingin saat dia berbicara. Aku hanya akan tahu persis seberapa kuatnya setelah aku melihatnya. Coba aku lihat seberapa kuat teknik do kelas manusia tinggi milikmu. Telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah yang misterius. Master Aula ketiga sangat percaya diri dalam hatinya saat ini. Dia secara alami tidak takut dengan serangan Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Niat membunuh yang brutal dengan cepat melonjak di matanya. Dia melepaskan telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah yang misterius di tangannya dan menyerbu ke arah teratai Buddha marah milik Xiaoyan api. Karena kau terburu-buru mencari kematian, aku yang dulu akan memenuhi keinginanmu. Telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah misterius seukuran telapak tangan dengan cepat membengkak di ruang kosong ini. Telapak tangan besar yang mencapai langit. Itu dengan keras menghantam Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak peduli tentang hal ini. Ekspresinya menunjukkan ekspresi serius saat dia melihat ke arah api teratai Buddha marah yang telah terbang keluar. Sejak terakhir kali, Xiaoyan sudah sangat jelas bahwa kendalinya atas api teratai Buddha marah hanya terbatas sebelum gelombang serangan ketiga. Jika dilepaskan sepenuhnya, bahkan dalam kondisi ini, Xiaoyan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, pada saat ini, satu-satunya hal yang diperhatikan Xiaoyan bukanlah Master Aula ketiga, juga bukan telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah yang misterius. Sebaliknya, api teratai Buddha marah yang merusak inilah yang diciptakan Xiaoyan. Dalam sekejap, api teratai Buddha marah dan telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah yang misterius hanya berjarak beberapa puluh kaki. Keduanya adalah keterampilan do tingkat tinggi kelas manusia. Ruang kosong yang mereka lewati telah berubah menjadi kegelapan pekat yang hitam pekat. Langit juga berulang kali bergetar dan menderu di bawah tekanan menakutkan dari keduanya. Daerah dalam radius 5.000 km itu sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Muling telah meninggalkan tempat ini dan keberadaannya tidak diketahui. Selanjutnya, terserah pada Xiaoyan dan Master Aula ketiga. Dua keterampilan Super Do dilepaskan bersamaan. Jika mereka ceroboh, mereka berdua mungkin adalah ahli tang-tang bandi, tetapi mereka tetap tidak bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, pertempuran hari ini sepenuhnya bergantung pada takdir. Sesaat kemudian, seluruh langit akhirnya tertutup oleh cahaya putih yang menyilaukan. Bahkan pegunungan dalam dan hutan tua yang jaraknya puluhan ribu kilometer diterangi oleh cahaya putih ini hingga mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Orang-orang di dalam kota juga merasakan tekanan yang sangat menakutkan melanda dalam sekejap. Bahkan orang-orang yang sudah lama menduduki posisi tinggi akhirnya berlutut ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada saat ini, suara menderu yang bergema di langit tiba-tiba terdengar di area di mana Xiaoyan dan Master Aula ketiga berada. Segera, seseorang dapat melihat gelombang api yang menakutkan menyapu seluruh langit. Bahkan dengan kekuatan Master Aula ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk lolos dari serangan ini. Dengan suara gruk, darah segar dimuntahkan dengan liar dari mulut Master Aula ketiga. Tubuhnya juga tanpa sadar tertembak ke belakang. Aura seluruh tubuhnya langsung menjadi lesu saat ini. Namun, ini bukanlah akhir. Sebelum gelombang api pertama benar-benar menyapu, gelombang lain sekali lagi ditembakkan. Kali ini, Master Aula ketiga benar-benar tidak berdaya. Serangan kedua ini sekali lagi menghantam dadanya. Bang! Gelombang api yang sangat ganas lainnya menyapu. Seluruh dunia berada dalam panas terik. Segala sesuatu yang berwujud berubah menjadi ruang hampa. Setelah gelombang ketiga, Master Aula ketiga akhirnya terluka parah. Saat gelombang terakhir benar-benar menelannya, Master Aula ketiga pasti akan menghilang dari benua ini.
orang tua ini mati, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Dengan raungan yang sangat keras, tubuh Master Aula ketiga dengan cepat mengembang. Segera setelah itu, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Gelombang lain dari gelombang energi hitam pekat yang menakutkan menyapu dan bertabrakan dengan keras dengan gelombang api keempat dari api teratai Buddha marah. Penghancuran diri dari kekuatan penuh Kaisar setengah bela diri bintang 8. Kekuatan semacam ini sungguh tak tertandingi. Bahkan jika gelombang keempat dari api teratai Buddha marah dilepaskan sepenuhnya, gelombang itu masih langsung dipatahkan oleh serangan yang membahayakan nyawa Master Aula ketiga. Dalam sekejap, setelah Master Aula ketiga menukar nyawanya dengan api teratai Buddha marah milik Xiaoyan, serangan dari Master Aula ketiga ini akhirnya sepenuhnya ditekan oleh Master Aula ketiga. Adapun bagian langit ini telah lama berubah menjadi ketiadaan yang gelap gulita. Bersambung ke bab selanjutnya.